Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamita Wulandari dari Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan animasi mengenai mekanisme pasar Islam dengan mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang dibimbing oleh Ibu Ayu Azhara. Apa itu pasar? Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk, baik berupa barang maupun jasa yang alamiah, dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Islam menempatkan pasar kedudukan yang penting dalam perekonomian. Selanjutnya, struktur pasar. Struktur pasar memiliki definisi, produsen memiliki berbagai bentuk pasar mengacu pada faktor-faktor barang yang diproduksi. Dari analisa, ekonomi struktur pasar dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistis, dan pasar oligopoli. Lalu, apa itu mekanisme pasar? Mekanisme pasar merupakan proses penentuan harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Adapun pertemuan antara permintaan dengan penawaran tersebut akan membentuk suatu keseimbangan harga. Selanjutnya, mekanisme pasar dalam perspektif Islam menurut tokoh ekonomi Islam. Yang pertama, Thomas Aquinas. Menurut beliau, mekanisme pasar adalah suatu hal yang berhubungan dengan perniagaan, harga yang adil, kepemilikan, dan riba. Thomas Aquinas ini banyak mengadopsi ide-ide yang telah disampaikan oleh Aristoteles, meskipun dalam beberapa hal ia harus merubah agar sesuai dengan permasalahan di zamannya. Namun beliau tetap mengadopsi pemikiran dari Aristoteles tersebut dengan sepenuh hatinya. Yang kedua, menurut Ibnu Taimiyah. Menurut beliau, peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar. Nah, menurut Ibnu Taimiyah ini berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh Thomas Aquinas karena beliau tidak mengambil ide dari Aristoteles. Bahkan ia menganggap Aristoteles keluar dari jalur. Ia juga tidak menganggap Aristoteles sebagai guru filsufnya. Beliau juga banyak mengkritik Aristoteles dalam tulisan-tulisannya. Menurut Ibnu Khaldun, seorang individu tidak akan dapat memenuhi kebutuhan ekonominya seorang diri, melainkan mereka harus bekerja sama dengan pembagian kerja dan spesialisasi. Apa yang dapat dipenuhi melalui kerjasama yang saling menguntungkan jauh lebih besar daripada apa yang dicapai oleh individu secara sendirian. Ibnu Khaldun sangat menghargai harga pasar yang terjadi dalam pasar bebas. Namun, ia tidak mengajukan saran-saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Ia lebih banyak memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Hal ini tentu saja berbeda dengan Ibnu Taimiyah yang dengan tegas menentang intervensi pemerintah sepanjang pasar berjalan dengan bebas dan normal. Kurva keseimbangan pasar. Garis D merupakan garis demand atau permintaan yang menggambarkan jumlah permintaan akan suatu barang pada suatu harga tertentu. Garis S merupakan garis supply atau penawaran yang menggambarkan jumlah penawaran atau suatu barang pada berbagai tingkat suatu harga tertentu. Titik E merupakan titik pertemuan antara permintaan dan penawaran. Di titik inilah terbentuk keseimbangan harga pasar. Lalu, bagaimana keseimbangan dalam Islam? Dalam Islam sendiri, terdapat konsep monopoli, duopoli, oligopoli, yang dalam artiannya hanya si penjual, dua penjual atau beberapa penjual tidak dilarang keberadaannya selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Contohnya seperti dalam timbangan. Dalam timbangan sendiri sebenarnya dilarang untuk mengurangi atau menambah jumlah timbangan karena akan berdampak pada barang yang dijual dengan harga yang diperjualkan. Lalu, bagaimana jika muncul pertanyaan seperti ini? Pada masa sekarang, dunia sedang mengalami bencana yakni sebuah virus yang bernama COVID-19 dan membuat banyak negara menerapkan sistem lockdown, sehingga masyarakat tidak boleh terlalu banyak beraktivitas di luar rumah dan menyebabkan masyarakat membeli kebutuhan pokok yang berlebihan. Hal ini disebut dengan panic buying dan hal ini bisa menyebabkan kelangkaan. Apabila dikaitkan dengan mekanisme pasar Islam, bagaimana sih pemerintah mengatasinya sesuai dengan mekanisme pasar Islam? Nah, mari kita jawab. Dalam kondisi seperti ini, semua negara yakni pemerintah harus melakukan relaksasi dalam stimulus ekonomi, relokasi anggaran pada sektor kesehatan,
pasokan pangan dan daya beli masyarakat. Pembiayaan dialihkan untuk pengadaan persediaan dan alat penanggulangan wabah serta pembiayaan penelitian yang berfokus menemukan antivirus. Relokasi anggaran juga diberlakukan untuk membeli bahan pokok kebutuhan masyarakat yang memerlukan peningkatan kepanikan membeli atau kepanikan pasar agar tidak terjadi kelangkaan pada bahan pokok tersebut. Juga memberikan bantuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Stimulus pembelian dalam rangka meningkatkan produksi dalam negeri sektor pertanian. Pada saat ini, kebutuhan akan makanan dan gizi yang baik seperti sayur-sayuran dan buah-buahan meningkatkan efisiensi permintaan. Mekanisme ini sesuai dengan pasar Islam, di mana penjual dan konsumen mendapatkan keseimbangan harga dan pendapatan yang didapatkan. Lalu, bagaimana jika muncul pertanyaan baru? Apa sih perbedaan mekanisme pasar modern dengan mekanisme pasar yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah? Baik, mari kita jawab. Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pemahaman yang jelas tentang bagaimana dalam suatu pasar bebas, harga yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ia menyatakan, naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Di sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun ikut turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Baik, yang dapat saya simpulkan yakni, pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu intervensi harga seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pada yang wajar, yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran. Pasar telah mendapat perhatian memadai dari tokoh ulama Islam seperti Thomas Aquinas, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Pemikiran tentang mekanisme pasar tidak saja mampu memberikan analisa yang tajam tentang apa yang terjadi pada masa itu, tetapi tergolong modern untuk masa sekarang. Banyak dari pemikiran mereka baru dibahas oleh para ekonomi barat ratusan tahun kemudian. Cukup sekian penjelasan mengenai mekanisme pasar Islam. Semoga dengan penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.